Baik teman-teman, untuk yang pertama, setelah kita membuka aplikasi dari RStudio, kita import data dulu. Nah, untuk import data itu ada dua cara. Yang pertama, apabila di sini kalian udah mengatur package-nya, ini package, kalian bisa import data dari ini, dari datanya di ini tinggal import data aja, dataset, atau kalian juga bisa menggunakan yang ini, from Excel, karena data yang saya gunakan itu menggunakan Excel. Oke, saya beri contoh yang ini ya. Nah, kemudian kalau yang di cara yang tadi, ini kita harus masukin file URL. Sedangkan kalau kita menggunakan yang ini, kita langsung pilih import dataset. Nah, di sini file URL-nya sudah ada. Nah, kemudian ini ada data preview. Data preview-nya di sini tuh ada banyak kolom. Nah, untuk mempersingkatnya, saya memasukkan rank itu ke 1 C31. Nah, sebelum kalian import, kalian klik dulu di sembarang aja untuk preview datanya. Nah, kemudian muncul nih preview datanya, dicek lagi apa sudah sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah, kita klik import. Nah, setelah klik import, di sini kan ada environment-nya, dia udah analisis bla 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 ya. Kemudian yang kedua, kita akan mulai set datanya. Ini kan datanya udah diimport dan udah dibaca. Kemudian kita coba untuk set datanya. Ini karena database data set yang saya gunakan judulnya analisis regresi, jadi saya gunakan aja langsung analisis regresi. Kemudian sama dengan data titik frame, kemudian masukin lagi datasetnya, analisis regresi, kemudian di enter, udah kan muncul. Nah, yang kedua kita klik aja Y sama dengan, nah ini kan rumusnya, ini rumusnya ya. Kemudian ini saya tulis aja Y sama dengan data frame-nya, kita pakai analisis regresi. Kemudian di dolar yang Y itu brand loyalty aja. Kemudian X1 sama dengan regresi, kita pakai dolar. Nah, sebenarnya ini ada di sini ada dolar untuk yang skatnya dari dataset, kemudian data frame-nya. Kenapa didolarin? Ini tuh kayak buat kayak kunci dua data gitu loh, jadi dijadiin satu kayak gitu. Kemudian kita langsung aja yang selanjutnya itu kita mau meringkas data. Untuk ringkasan data ini
ada beberapa. Yang pertama, kita gunakan fungsi head. Ini saya memberi contoh satu aja ya, nanti bisa ngeliat di laporan yang saya buat, nanti ada di deskripsi kok. Head, gunain aja fungsi head sama dengan analisis regresi, datasetnya apa, kemudian kita dolarin. Coba kalau kita cari brand image, kemudian koma, berapa data frame tertinggi yang akan kita pakai, kita gunain contoh 5. Nah, kita enter, hasilnya ketemu 19, 20, 36, 20, 33. Nah, sebenarnya fungsi head ini tuh apa sih teman-teman? Fungsi head ini fungsinya untuk mengecek data kesekian teratas, mengecek data kesekian teratas. Nah, ini kan saya menggunakan data sekiannya itu n-nya itu 5. Nih 5. Jadi ini artinya mengecek 5 data teratas dari data set yang saya gunakan gitu. Kemudian untuk fungsi yang kedua itu ada tail. Kita tulis rumusnya sama. Tail analisis regresi juga. Nah, di fungsi tail ini saya gunain brand trust 5 juga, tapi kita lihat di sini yang kalau head kan teratas ya 9, 11, 28, 15 sekian, tapi di sini harusnya kan 9, 11, 28, 15 ya. Tapi hasil dari tel itu bukan nilai yang saya sebutin tadi. Coba kalau kita lihat di paling bawah itu ada 36, 28, 11, 36, 30. Jadi tel ini fungsinya melihat dataset terbawah tuh. Kemudian untuk selanjutnya saya gunakan fungsi str. Oh ya teman-teman, tadi kan kita udah set data setnya ya, yang ini X ini. Saya ingin mencoba semuanya, kalau saya gunain langsung aja, coba Y apakah muncul. Nah, ternyata kalau kita langsung menggunakan Y itu langsung muncul, kan tadi kan udah set datanya. Nah, untuk fungsi str ini apa sih teman-teman? Fungsi dari str ini untuk mengecek struktur data atau jenis data pada masing-masing kolom kayak itu. Oke, jadi untuk fungsi str ini tadi kan untuk mengecek struktur data atau jenis data pada masing-masing kolom ya.
Kemudian untuk menampilkan ringkasan, kita bisa menggunakan summary. Kemudian kita gunain dataset kita tadi, judulnya analisis regresi. Klik, oh my god, mengalami error ya. Summary. Analisis regresi. Klik. Nah, untuk ringkasannya udah ada. Untuk brand image sendiri dia punya nilai terendah 19, kemudian median nilai tengahnya 33, main 31, dan maxnya 45. Dan brand trust brand loyalty juga sama. Jadi sebenarnya kalau kita langsung menggunakan summary tanpa menggunakan rumus main, ini tadi ya, menggunakan rumus main median, itu bisa. Nah, tapi kalau pengen menggunakan rumus main median, itu caranya juga sama kayak head gitu, head tail. Kita tulis saja main, kemudian kita tulis y, kita enter. Nah, di sini datanya sama, min untuk y 33,8. nih mainnya 33,8. Di sini juga, mainnya 33,8. Kemudian untuk median itu nilai tengah ya teman-teman. X1, kita enter median dari X1 33, ini udah benar. Fungsi yang selanjutnya, kita mau menghitung simpanan baku. Terusnya ini SD semuanya Y, kemudian A titik RM sama dengan true. Coba kita enter, hasilnya muncul sekian untuk simpanan bakunya ya. Kemudian untuk menghitung variasi variabel, itu kita gunakan fungsi var, kemudian sama ya, data frame-nya apa, dan X1 misal, kemudian titik RM sama dengan true. Kita enter lagi, langsung muncul. Kemudian untuk fungsi untuk memperoleh nilai minimum dan maksimum, itu kita gunakan fungsi rank data frame-nya itu apa, misalnya X2, kemudian sama titik RM true. Nah, ini muncul 9 dan 57. Nilai minimum dari brand trust X2 itu 9, sedangkan nilai maksimumnya 37. Kemudian untuk memperoleh nilai jarak antar kuartil, kita bisa menggunakan fungsi EQR X1 sama
Nah, TTRM terus. Nah, untuk apa? Jarak antar kuartil di brand image itu ada 7. Nah, setelah kita membaca dari ringkasan data ini, kita bisa melakukan tahapnya uji normalitas data tunggal. Nah, untuk pengujian uji normalitas ini fungsinya itu untuk menguji hipotesis atau asumsi yang ada, kayak gitu. Nah, sebenarnya itu kalau untuk uji normalitas ada 2 metode. Yang pertama metode grafis, yang kedua ada metode matematis. Untuk uji normalitas yang akan saya gunakan kali ini, saya akan menggunakan metode matematis. Itu contohnya ada Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Levinson, Pearson, Chi-square, dan sebagainya. Untuk tools yang saya gunakan di R ini, saya akan fokus ke Shapiro. Jadi, saya langsung aja Shapiro test, kemudian saya klik aja X1. Enter. Oh, ternyata error ya. Coba Shapiro test X1. Nah, jadi teman-teman kalau semuanya mengalami error sama kayak saya ini, kayak gini ada error, kita cek dulu data yang kita set tadi, datasetnya itu udah bener apa belum. Nah, ini kan ada bedanya, di sini kita gunain X1. Nah, X kecil. Nah, sedangkan ini yang muncul jawabannya ini X-nya kita gunain X gede ya. Nah, untuk hasil dari uji Shapiro ini, kita menemukan hasil W dan P value. Kemudian kita akan selanjutnya akan melakukan uji rata-rata satu data. Nah, untuk uji rata-rata ini kan ada 2 sebenarnya, 1 data dan 2 data. Untuk 1 data itu untuk menguji apakah rata-rata suatu sampel berasal dari suatu populasi yang telah diketahui nilai rata-ratanya. Untuk yang 2 data, fungsinya menguji apa kedua selisih rata-rata populasi tersebut bernilai 0 yang menunjukkan bahwa kedua populasi tersebut itu memiliki nilai rata-rata yang sama. Nah, untuk uji rata-rata dua populasi dilakukan untuk sampel independen dan berpasangan. Kemudian untuk melakukan uji rata-rata dengan tools R ini, saya akan menggunakan yang pertama t-test, yang kedua saya akan menggunakan Wilcox test. Nah, untuk t-test ini tujuannya ini untuk uji parametrik dan fungsinya menghasilkan output berupa nilai T uji, derajat kebebasan, nilai p-value, rentang estimasi, nilai rata-rata berdasarkan tingkat kepercayaan yang digunakan, serta estimasi nilai rata-rata sampel. Nah, untuk uji parametrik, ini kode programnya seperti ini. Kita tulis t-test. Kemudian kita gunakan Y. Kita enter. Nah, untuk t-test ini, t-test yang uji parametrik
ini kita memperoleh hasil T sekian, DF sekian, P value sekian, sekian. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk Wilcox-nya. Untuk Wilcox test ini untuk uji non parametrik. Fungsinya itu nanti dia bakalan menghasilkan dua buah output, yaitu nilai WP dan P value. Untuk codingnya sama sebenarnya kayak yang di tes ya, tapi ada sedikit untuk codingnya. Untuk coding dari Wilcox test, kita klik dulu tulis Wilcox test ya. Kemudian Y, misalkan Y, kemudian alternatifnya adalah to set, kemudian koma mu warning, test level alternatif set can occur di value with yes. Coba, oh ya, ini hasilnya Wilcox t-test. Untuk Wilcox t-test ada untuk data Y. Untuk data Y diketahui V-nya 466 dan P value-nya sebesar sekian. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan korelasi antar variabel. Nah, ini fungsinya untuk menganalisis hubungan atau korelasi antar variabel terhadap variabel lainnya. Nah, pengamatan adanya korelasi ini dapat dilakukan melalui visualisasi menggunakan scatter plot dan penghitungan matematis. Nah, tadi kan di awal sudah saya sebutkan kalau saya akan menggunakan metode yang matematis ya. Nah, untuk metode matematis ini ada 3 cara, ada 3 coding. Yang pertama ada metode Pearson, itu fungsinya untuk uji metode parametrik ya. Maaf, untuk tujuannya untuk metode parametrik. Kemudian yang kedua ada ranking experiment dan yang ketiga ada Kendall, tujuannya untuk yang metode non parametrik. Untuk yang Pearson kita gunakan semuanya, kita mau X X1, Y, alternatif sama dengan set metode
mohon maaf, ini saya ada kesalahan dari coding ya, seharusnya tuh core.test. core.test X sama dengan analisis regresi dolar blend image, koma Y sama dengan analisis regresi dolar brand loyalty. Ini untuk vektor numeriknya, vektor numerik, kemudian koma alternatif sama dengan koma method person. Untuk ringkasan data, yang pertama kita gunakan fungsi head. Fungsi head ini nanti akan menampilkan hasil data teratas dari N yang kita inginkan. Untuk codingnya, dia sendiri ada head, kemudian datasetnya kita apa, dolar, kemudian data frame, ya kemudian N, koma dulu, kemudian N ini berapa dataset yang data yang kita inginkan, data tertinggi yang kita inginkan. Nah, hasilnya untuk head dari brand image itu ada 19, 20, 36, 20, dan 33. Kita cocokkan di datasetnya apakah sudah benar. Oh, ternyata sudah benar ya. Kemudian untuk fungsi selanjutnya ada tail. Ini fungsi tail untuk mengetahui N terendah dari dataset dan data frame yang kita inginkan. Untuk codingnya sama seperti head ya. Untuk ini untuk saya beri contoh untuk analisisnya. Untuk brand image sendiri tailnya ada 37, 29, 20, sekian, sama ya, sama yang di sini. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu fungsi str. Str ini digunakan untuk mengecek struktur data. Kayak gitu ya. Ini hasilnya dari untuk struktur datanya sendiri sebenarnya sama kayak ini. Di value ini environment, di sini ada value. Ini hasilnya sama ya, str. Ini dengan ini sama. Kemudian kalau kita ingin mengetahui ringkasan suatu data set yang kita miliki, kita bisa gunakan summary, kemudian data set kita apa. Nah, di sini sudah lengkap, ada min, nilai terendah, median, nilai tengah, mean untuk nilai
rata-rata, max untuk nilai tertinggi. Kemudian apabila kita ingin mencarinya secara manual, kita bisa menggunakan rumus min mediannya. Ini untuk minnya, kita tulis min, apa yang kita inginkan min, kemudian data frame-nya kita apa, kemudian ini coding wajibnya ini nah.rm sama dengan true. Untuk brand image nilai rata-ratanya 31. Kemudian untuk median sama ya, codingnya sama seperti main. Untuk penerapannya dari median, analisisnya ini untuk brand loyalty, nilai tengahnya ada 35,5. Kemudian untuk standar deviasi atau simpanan baku, ini codingnya juga sama seperti median ya. Nih, standar deviasi codingnya sama seperti median. Untuk analisisnya saya beri contoh yang di X2, standar deviasinya sebesar 8,4. Kemudian untuk kita mengetahui variasi suatu data, kita bisa menggunakan rumus var. Codingnya sama juga. Di nilai maksimum atau minimum kita bisa menggunakan fungsi rank. Ini ya, untuk ini sama seperti min tadi ya codingnya, tapi depannya rank aja. Untuk nilai terendah dari brand image itu ada 19, kemudian untuk nilai tertinggi dari brand image ada 45. Kemudian untuk fungsi IQR ini dia berfungsi untuk memperoleh nilai jarak antar kuartil. Nah, codingnya juga sama seperti yang sebelumnya ya. Untuk jarak antar kuartil di brand image atau X1 ini ada 7. Kemudian untuk fungsi kuantil, nih ada fungsi kuantil ini untuk memperoleh kuantil variabel yang ada. Rumusnya ini kuantil, kemudian ini kuantil, kemudian ada ini data frame-nya kita apa. Nah, ini rumus wajibnya props C, kemudian 0,25 ini artinya 25%, 0,50 artinya 50%, 0,75 ini 75%. Kemudian ini coding wajibnya juga nah.rm sama dengan true. Untuk hasil dari kuantil brand image itu untuk 25%-nya ada 30, 50%-nya ada 33. Nih ya, dan sekian. Kemudian untuk menguji normalitas menggunakan RStudio. Untuk normalitas sendiri itu pengujian yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang ada, kayak gitu. Nah, kalau selama ini kan ada dua cara nih metode. Kalau yang di R ya ada metode grafis sama matematis. Nah, untuk grafis sendiri ada QQ-plot, ACDV plot, desintas, histogram dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk yang matematis ada Sapir-Whorf, Hammer, von Mises dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan memberi contoh yang Sapir-Whorf. Nih kita klik aja ya Sapir-Whorf-nya, codingnya Sapir-Whorf. Kemudian datasetnya kita apa? Nih dataset sama data frame-nya kita apa? Untuk hasilnya nanti akan diketahui
W dan P value-nya ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan uji rata-rata. Nah, uji rata-rata ini kita bisa menggunakan coding t-test dan Velox. Untuk t-test sendiri kita menguji parametrik. Codingnya seperti ini ya. T-test, kemudian dataset apa, dolar, data frame, kemudian koma, ini codingnya juga wajib. Yang ini alternatif, use it, MU. MU ini adalah nilai rata-rata. Nah, kan saya kan menggunakan brand Emacs X1, jadi rata-ratanya 31,9. Untuk hasil akhirnya akan diketahui T, DF, dan P value. Kemudian untuk Velox sendiri, untuk Velox digunakan untuk penguji non-parametrik. Nah, codingnya sama seperti t-test, tapi di sini hasil akhirnya outputnya dia beda. Kalau Velox dia akan outputnya itu berupa V sama P value. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji korelasi antar variabel. Untuk selanjutnya saya akan melakukan uji korelasi antar variabel. Nah, uji korelasi antar variabel ini ada 3 cara. Yang pertama ada person, yang kedua ada ranking Spearman, yang ketiga ada Kendall. Nah, untuk codingnya person, Spearman, dan Kendall ini sama, hampir sama ya. Namun outputnya berbeda. Nah, kita coba analisis yang person terlebih dahulu. Ini codingnya untuk person. Maaf. Ini codingnya untuk person test. Ini korelasi tes. Kemudian data setnya apa, dolar, kemudian data frame-nya apa, kemudian Y, data set apa, dolar, data frame, kemudian koma, alternatif, to set, metode itu metodenya, yang ini person karena kita akan menggunakan metode person. Untuk outputnya, untuk person sendiri dia punya output untuk person ini dia punya output T, DF, dan P value. Kemudian untuk yang kedua itu kita mau pakai yang Kendall. Kendall ini codingnya sama kayak person. Yang membedakan di sini metodenya dia Kendall ya. Untuk outputnya untuk Kendall sendiri ada nilai Y dan P value. Kemudian untuk Spearman,
Kemudian untuk yang Spearman, untuk yang Spearman, dia codingnya juga sama seperti yang sebelumnya tadi, Pearson sama Kindle. Metodenya saja yang ganti Spearman. Kemudian untuk outputnya dia punya nilai S dan p-value. Nah, setelah kita menganalisis hubungan antar variabel, kita akan menganalisis variannya. Nah, pada varian ini nanti kelompok sampel akan memberikan hasil yang berbeda-beda pada rata-rata tiap grup, atau diperlukan analisis varian untuk menganalisis varian pelaku atau faktor pada masing-masing grup. Ini dapat dilakukan menggunakan fungsi AOF dan Kruskal test. Untuk fungsi AOF itu tujuannya menganalisis varian dengan metode parametrik. Sedangkan kalau Kruskal test, dia tujuannya untuk non-parametrik. Nah, untuk coding yang digunakan untuk AOF itu berupa, ini langsung aja summary-nya. AOF, kemudian brand image X1, tak terhingga, kemudian brand trust, analisis, regret. Oh, mohon maaf teman-teman, seharusnya ini gini. Untuk fungsi AOF, dia akan menganalisis varian. Nah, jadi kita menganalisisnya itu antar brand image sama loyalty, brand trust sama loyalty. Untuk codingnya ini nanti akan diperoleh hasil DF, sum, SQ, min SQ, dan v-value. Kemudian yang selanjutnya kita akan menggunakan metode Kruskal. Ini metode untuk non-parametrik. Codingnya sama ya seperti AOF. Untuk hasil outputnya di Kruskal ini dia punya cheat square, DF, dan p-value. Kita akan menganalisis komponen utama. Nah, analisis komponen utama ini menggunakan transformasi ortogonal untuk mengubah seperangkat variabel pengamatan yang mungkin berkorelasi menjadi seperangkat variabel yang tidak berkorelasi, yang disebut komponen utama. Nah, untuk metodenya ini ada percom ya. Untuk yang pertama percom, codingnya kita analisis dulu codingnya ya. Yang ini dianalisis, namanya analisis PCA. Kemudian percom, kemudian datasetnya apa, ini coding wajibnya red, true, center, tr, scale, false, tol sama dengan 0. Kemudian untuk hasilnya ini
kita klik aja analisis regresi, kemudian akan muncul hasilnya. Brand image sekian, brand trust sekian, kemudian brand loyalty sekian, ada PC1, PC2, dan PC3 ya. Nah, kemudian untuk kalau kita pengen menampilkan sebuah histogram, kita bisa menggunakan histogram. Nah, ini saya gunakan fungsi histogram ya, berupa ini ya. Kita analisis codingnya ya. Yang pertama ada histogram, kemudian analisis regresi, ini datasetnya dolar kuncinya, kemudian data frame-nya ada brand image, kemudian main apa yang kita ini judulnya, nanti ada histogram pengaruh brand image, brand trust terhadap brand loyalty. Untuk Xlab itu nanti ada pengaruh brand image, brand trust terhadap brand loyalty. Kemudian untuk Xclaim ya ada C050, kemudian J-limnya ada C0,15. Cool itu warna ya, warna saya milih pink, kemudian flag-nya berupa T. Nah, untuk hasilnya ini tadi ada mainnya, histogram bla 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 bla. Kemudian untuk Xlab-nya ini pengaruh brand, Xlab-nya di bawah ya. Kemudian untuk Xlim-nya 0,50. Jadi mulai dari angka 0 Xlim, ini Xlim di bawah sini. Ini dari angka 0 sampai 50. Kemudian untuk Y-lim ini kan 0,15, 0 di sini sampai 15 di sini. Kemudian untuk coal tadi kan warna, ini saya pilih warna pink. Untuk coding yang lebih ringkasnya ada, itu berupa his, kemudian analisis regresi. Untuk kode programnya ada his, analisis regresi. Kemudian kalau saya pengen carinya brand image, didolarin brand image. Terus nah di sini bedanya dia nggak berwarna, yang tadi itu ada warnanya.